Baik, selamat malam semua peserta yang sudah hadir pada hari ini, sudah meluangkan waktu di hampir weekend ya, besok sudah libur. Nah, minggu depan kayaknya sebentar lagi persiapan mau mau ini ya, ujian semester. Mungkin guru-guru lagi persiapan untuk bikin-bikin soal. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan memulai webinar dalam rangka menyambut Hari Guru Indonesia dan hari ini kita akan mengupas tentang reading comprehension, ya, tentang bagaimana mensiasati nih ya teknik mengajar yang harus kita pelajari lebih lanjut ya tentang cara mengajarkan anak-anak untuk membaca bahasa Inggris ya. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri dari Kompas Publishing. Saya dengan Femi Kirana, selaku Marketing Manager di Kompas Publishing Indonesia, dan ada rekan saya, ada Pak Angga Ginanjar, Sales Manager Regional Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Miss Femi. Selamat malam, sahabat guru semuanya, para edukator di seluruh Indonesia ya, dari banyak daerah ini sepertinya. Ya, juga ada Pak Cahyo Agung. Selamat malam, ini sales yang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, sekitarnya Indonesia Timur. Selamat Malam, malam. Papua, Kenal Papua. sahabatku di seluruh Indonesia ya. Ya, salam kenal ya, Mas. Ya, dan ada Pak Tulus Setiawan, Ya, sales di Jakarta, area Jakarta, Sumatera, dan juga Jawa Barat. Selamat malam, Pak. Malam semuanya rekan-rekan educator. Semangat nih ya pada mau belajar lagi nih. Iya, iya. Dan ada tim admin dan IT dengan Pak Aldi. Selamat malam. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai materi workshop, juga sambil menunggu yang lain, saya persilakan Pak Angga untuk introduction tentang Kompas Publishing. Mungkin juga ada yang sudah tahu, ya, tetapi nggak apa-apa dikasih tahu lagi. baik, baik. Banyak programnya. Oke, silakan Pak Angga. Baik, terima kasih Miss Femi. Selamat malam para sahabat guru, para edukator. Terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan. Untuk pada sesi malam hari ini sudah mau untuk mengikuti sesi dari Kompas Publishing yang memang kita dedikasikan untuk menyambut Hari Guru di bulan November ini ya, Miss Femi. Baik, para edukator sekalian, sahabat guru, memang ini adalah sebagai komitmen kami dari Kompas Publishing untuk menyelenggarakan sebagai komitmen terhadap guru yang sudah berjuang ya sampai dengan detik ini untuk memajukan pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kita sebagai Kompas Publishing hanya sebagai perantara membantu saja untuk memudahkan para guru di Indonesia dalam mengembangkan ilmunya, dalam mengembangkan kompetensinya agar dapat diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Ya, seperti tadi yang sudah Miss Femi sampaikan bahwa minggu depan juga jangan lupa untuk mengikuti sesi dari Kompas Publishing karena juga dengan tema yang sangat menarik dan akan juga dibawakan oleh native speaker ya. Jadi nanti memang akan dalam berbahasa Inggris. Banyak hal mungkin bisa nanti kita dapatkan ilmunya dari Miss Melanie Gobert di uh, minggu depan ya. Kemudian juga tadi misalnya sebutkan kita mengajak untuk para guru dan juga siswa untuk berkolaborasi dalam event yang kita adakan untuk reading ya, reading ocean event. Bagaimana nanti anak-anak ataupun guru bisa berkolaborasi untuk melakukan storytelling dengan menggunakan program dari Kompas Publishing yaitu Reading Ocean. Nah, Reading Ocean sendiri ini adalah program yang sedang kita kembangkan saat ini. Jadi untuk digital literasi
yang memungkinkan nanti guru dan ataupun anak-anak dapat kolaborasi dengan learning management systemnya. Kemudian juga dilengkapi dengan berbagai macam aktivitas yang akan membantu siswa untuk lebih mengerti mengenai apa yang sedang mereka baca. Baik, itu saja mungkin misalnya introduction dari saya. Kami ucapkan sekali lagi selamat ikuti sesi ini. Insya Allah mudah-mudahan sesi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Miss Femi, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Angga. Baik, ya kita akan mulai untuk materi yang akan disampaikan. Miss Ayu udah siap ya? Ya, siap. Oke, silakan langsung share screen. Oke, sebelum Miss Ayu menyampaikan, kami akan perkenalkan Miss Rahayu Kuswardani, SPD. Beliau adalah dosen prodi bahasa Inggris di UNESA dan memang nanti kita akan banyak belajar dari dosen-dosen UNESA juga dari prodi bahasa Inggris supaya kita bisa sharing sesama pengajar, sama edukator ya dari para pengajar yang sudah cukup bukan cukup berpengalaman, sudah berpengalaman ya, soalnya sudah lama nih Miss Ayu ngajarnya. Tapi belum karatan, Miss Femi. Belum. Jangan. Baik, silakan Miss Ayu. Mungkin ingin menyampaikan perkenalan diri dulu atau kegiatan sehari-hari dan apa saja yang dilakukan sehari-hari di kampus ya. Dan setelah itu nanti lanjut dengan materi. Silakan Miss. Ya, terima kasih waktunya Miss Femi. Salam kenal Bapak Ibu semua. Malam ini kita sharing saja ya, karena saya yakin pengalaman Bapak Ibu jauh di atas saya. Saya sendiri juga masih mengikuti program training fasilitator dari Kemendikbud, Miss Femi, untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi kami para fasilitator juga dilatih ulang tentang language skills yang nanti akan kami ajarkan ke guru-guru. Jadi ini saya berbagi ilmu saja, karena saya yakin Bapak Ibu juga punya kemampuan masing-masing yang belum diekspos gitu. Jadi sedikit saya izin share screen, sedikit saya bagikan. Saya siapkan. Oh. Jadi ini tentang reading ya. Miss Femi sudah menyediakan platformnya di Kompas Publishing tentang reading. Jadi saya mengarahkan Bapak Ibu saja. Di sini kalau ada yang non guru juga bisa untuk meningkatkan kemampuan reading. Jadi sebetulnya reading kan ada dua ya, extensive reading dan intensive reading. Untuk intensive reading itu yang biasa digunakan di dalam kelas untuk membantu siswa memahami, menganalisa gitu kan, dan mensintesa apa yang sudah mereka baca dengan pengetahuan yang akan mereka dapatkan setelah membaca. Itu yang masuk dalam reading conceptual framework. Sedangkan untuk extensive reading itu untuk pengayaan pribadi. Apakah extensive reading tidak bisa dibuat seperti intensive reading? Bisa. Jadi guru-guru bisa memberi tugas pada murid-muridnya. Misalkan hari ini baca 3 buku, kemudian nanti sesudah selesai 3 buku, mereka harus membagikan apa yang sudah mereka baca, buku mana yang mereka suka ke teman-temannya di dalam kelas.
Nah, ini jadi biar tidak rancu, saya mulai dulu dari intensive reading tentang conceptual framework dalam hal reading. Itu apa sih reading conceptual framework? Jadi ini pendekatan yang terstruktur dari reading ya, untuk membantu memahami, menafsirkan, dan menganalisis teks tertulis. Jadi ada teks tulis dan ada yang non tulis, jadi langsung diucapkan. Sebetulnya reading itu kegiatan aktif Bu Femi dan yang lain Bapak Ibu. Jadi bukan kegiatan pasif. Memang kegiatannya pasif ya, karena kita akan membaca. Tapi sebetulnya dalam reading itu banyak yang bisa dilakukan. Read aloud itu juga termasuk bagian dari speaking kan, karena dia melatihkan pengucapan. Kemudian dalam reading itu Bapak Ibu juga bisa mengajarkan speaking. Seperti yang diajarkan di guru-guru sekarang dalam modul ajar kan ada membaca dan berbicara. That is possible, boleh. Jadi sesudah mereka membaca, terus Bapak Ibu bisa bentukkan kelompok, lalu kelompok itu berdiskusi tentang apa yang mereka baca. Tapi memang biasanya yang terjadi di lapangan itu guru-guru akan membuat ini, Miss Femi dan teman-teman membuat kegiatan ya. Misalkan what is the structure of the text, misalkan begitu. Terus habis itu what tenses do you see most in the text? Ya biasanya itu yang terjadi seperti itu. Tapi sebetulnya reading adalah kegiatan aktif, bukan kegiatan pasif. Dari reading, siswa bisa diajak untuk berbicara, yaitu membentuk kelompok dan berdiskusi apa yang mereka baca, bagian mana yang mereka anggap sulit. Terus dari reading juga, guru bisa membuat kegiatannya itu menarik. Misalkan dengan running dictation atau dengan gallery walk. Jadi banyak sekali metode yang bisa dilibatkan dalam reading untuk membuat kegiatan reading itu lebih menarik. Berikutnya kan nanti Miss Femi akan ajak Bapak Ibu untuk menggunakan storytelling ya as a method for reading. Itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, what to prepare for reading. Jadi tidak hanya siswa itu diberi teks, sudah dipilihkan teks sama guru lalu mereka bekerja dengan teks, tidak. Jadi harus ada persiapannya dulu. Jadi kami membaginya itu menjadi 3 bagian, before, during, and after. Before reading, nah ini ada activate prior knowledge. Jadi sebelum teks itu diberikan ke siswa, guru bisa melakukan pertanyaan pemantik ya. Misalkan dengan image, beberapa image yang nanti siswa akan menerka kira-kira kita itu akan diberi bacaan apa. Itu activate prior knowledge. Set a purpose for reading. Jadi tujuan membaca itu untuk apa? Kalau extensive reading ya dia memang untuk kesenangan saja, favoritnya apa gitu. Tapi kalau untuk academic reading yang biasa kami lakukan di universitas ya ada target yang harus mereka laksanakan sesudah membaca. And then preview the text. Ya, bisa jadi Bapak Ibu tuh menyiapkan dulu kayak apa cuplikannya gitu loh. Teks-teksnya kayak trailer gitu. And then make prediction before reading. Oke. Ini bisa dilakukan untuk guru maupun pribadi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai readers pembaca ingin meningkatkan kemampuan membacanya, Bapak Ibu juga bisa ini siapkan sebelum reading ya. Jadi activate prior knowledge. Pengetahuan yang didapatkan sebelumnya, misalkan Bapak Ibu punya pengetahuan tentang naratif teks. Tapi karena naratif teks itu tipenya banyak, jadi Bapak Ibu mau nambah ini di fabel atau di fairy tales gitu kan. Nah, itu kira-kira yang fairy tales kan biasanya terjadi di negara, maksudnya settingnya fairy tales itu kan kayak Cinderella gitu kan, kayak yang ada ibu peri. Padahal di Indonesia juga ada, memang tidak ibu peri tapi lebih ke dewi kayak gitu, ke dayang atau ke ratu. Nah itu settingnya kurang lebih sama, tapi ada perbedaan pada essential readingnya gitu loh. Kalau ini di sana itu lebih ke
fairy godmother di kita di Indonesia tidak ada fairy godmother, tapi kita percaya ada dewa dewi. Nah itu bisa di awal tuh activate prior knowledge, ya. Siswa-siswi juga bisa untuk mengaktifasi pengetahuan sebelumnya yang mereka dapatkan di rumah. Misalkan mereka dikasih tahu bapak ibunya jangan jadi anak nakal, nanti dihukum Tuhan. Nah seperti itu kan juga prior knowledge tentang dewa dewi, tentang kekuatan di luar kita gitu kan. Nah, itu diaktifate melalui reading. Lalu tujuannya apa? Sebelum membaca, baik untuk pribadi maupun untuk kelas. Terus preview the text. Kalau untuk pribadi sih tidak usah ya, tapi kalau untuk kelas bisa. And then make predictions. Seperti yang saya tadi bilang, bisa disiapkan visualnya, gambar-gambarnya supaya siswa tidak kaget nanti akan membaca apa hari ini di dalam kelas. Okay, and then selama reading, ya, during reading, ask questions. Ini bisa berasal dari guru, ya, bisa juga berasal dari siswa. Pertanyaan ini. Jadi, ketika mereka membaca, anggap saja dapat 1 paragraf atau 2 paragraf, guru bisa mengetikkan dan mengajak siswa untuk menelaah, ya, menelaah bacaan yang mereka baca. Misalkan dengan until paragraph 2, do you feel happy? Or do you think that the paragraph is too difficult? Jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan tentang teks, Bapak Ibu, tapi pertanyaan tentang ya how do they feel? Mereka suka nggak dengan materi? Biasanya itu sih untuk refleksi ya, tapi sebetulnya tidak juga menanyakan tentang apa yang mereka lihat. Kan ada mata itu kan bisa langsung menangkap, ini menarik gitu ya, atau vocabulary ini kok belum pernah diajarkan sama guru saya. Nah itu selama membaca itu ask questions, and then visualize. Jadi membayangkan kejadiannya, visualize the story, and then make connections. Make connections itu misalkan, do you experience the same thing while you go on a trip? And then monitor understanding. Nah, monitor understanding ini Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan tentang scanning, tentang skimming, ya, tentang hari itu ya, tujuan membaca hari itu apa, untuk mendapatkan overall impressions, untuk mendapatkan specific detail information, untuk summarizing misalkan. Nah, itu kegiatan selama reading. And then students can take notes, jadi membuat catatan-catatan kecil tentang vocabulary biasanya, atau annotate, ya, membuat anotasi tentang paragraf yang mereka baca. Untuk personality juga bisa take notes. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan halaman yang menarik ya, itu kan membuat anotasi untuk bacaan selanjutnya, atau misalkan untuk dicari lebih lanjut lagi. Atau take notes misalkan ini hal baru tentang snow gitu kan, karena di Indonesia tidak ada snow, jadi kan snow itu apa sih, terus yang berkaitan dengan snow Bapak Ibu bisa mengajarkan mind mapping ya, atau brainstorm tentang snow, yang dibutuhkan ketika snow itu apa, what is snow. Nah itu bisa take notes di situ, dan Bapak Ibu bisa go further from that. Ini masih kegiatan selama reading. Jadi banyak kegiatan yang bisa diolah. Tidak hanya fokus pada tenses, pada grammar, pada arranging jumble sentences, atau pada reading questions, reading comprehension questions, atau pada multiple choice, atau pada matching, ya, mencocokkan atau true false. Tapi banyak kegiatan di reading yang disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Menemukan spesifik detail, menemukan kesan dari bacaan, ya, atau untuk mencari tahu tujuan dari teks yang Bapak Ibu pilih untuk kelasnya. Itu kegiatan selama reading. And then after reading,
After reading ini biasa yang dikerjakan Bapak Ibu ya, jadi membuat ringkasan, retell gitu, terus nah ini answer questions tuh bisa dari pertanyaan yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru, terus nanti siswa menjawab, atau gunakan ini ya discussions untuk membahas tentang paragraf 1, paragraf 2, atau untuk menemukan karakter yang disukai, karakter yang tidak disukai, atau misalkan procedure untuk menemukan yang termasuk bahan itu mana, yang termasuk goals itu mana, dan sebagainya. Lalu mensynthesize hasil reading dengan yang mereka pernah kerjakan, and then make evaluations. Ini bisa dikerjakan untuk beginner reader, untuk middle reader, atau untuk advanced reader. Kegiatan dari before, during, and after. Tentunya bergradasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang deep learning, nah ini untuk yang advance ya, atau very advanced, itu bisa membuat inferencing, determine author's purpose, atau tone, jadi impressions yang dicuatkan, yang diekspresikan oleh author dalam teks itu apa. Identifying theme and central ideas, critical thinking and evaluation. Saya kira yang terjadi di kelas-kelas kita itu, ini hanya asumsi saya ya, Bapak Ibu itu langsung ke sini, deep understanding. Padahal siswa itu belum sampai kemampuan ke sana gitu loh Bapak Ibu. Makanya reading itu menjadi bikin males. Karena jumpingnya itu kejauhan. Seharusnya Bapak Ibu bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja. Inferencing ini untuk advanced readers, menentukan tujuan author dari tulisannya, menentukan tone. Tone ini nada ya kalau dengan musik, tapi kalau dengan teks, tone itu impressions yang mau dicuatkan oleh penulis. Kemudian menemukan tema dari tulisan itu apa, dan central ideas, topik dari teks. Misalkan Bapak Ibu punya teks itu tentang application letter, gitu ya, atau tentang invitation letter. Menentukan tema dan central ideas dari invitation letter, yaitu mudah, kan ini mengundang. Tapi mengundang dalam hal apa? Undangan resmi atau undangan casual, gitu loh. Itu yang harus ditemukan oleh pembaca. Menangkapnya dari mana? Ya dari kesan yang ditampilkan dalam teks. Ya, kalau teksnya itu ada salutation, ada greetings, ada kayak penutupnya gitu kan, closingnya, oh berarti dia formal. Kalau tidak ada salutation, hanya gambar, misalkan balloons atau misalkan huruf yang bentuknya itu ceria, terus penataan layout yang menarik. Nah, ini berarti casual. Itu kan bisa diajarkan di awal gitu ya. Jadi tidak langsung jumping what do you see from this gitu kan. Is it formal or informal? Nah, itu siswa itu tidak sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi makanya reading itu menjadikan tantangan terbesar. Alright. I will stop share. Ada beberapa bagian yang ini. I will share this. Miss, mungkin suaranya bisa. Di saya kurang, volumenya kurang keras. kencang. Iya. Oh iya. Ya volumenya mungkin. Iya. Oke. Segini, oke, Miss Femi? Sudah cukup lumayan sih. Oh ya, oke. Ya, thank you. Nah ini diambil dari Florida Reading Initiative ya, tapi hampir sama karena memang berlandaskan pada conceptual framework. Jadi membagi ini konsep-konsep kerangka dalam membaca. Oke. Jadi memang nanti muaranya pada reading comprehension ya. Di reading comprehension itu kan juga ada pengetahuan, terus ada fluency,
yang tadi saya sampaikan bisa untuk melatih speaking. Lalu language ya, language ini kan banyak language, bisa yang vocabulary, bisa membicarakan culture juga, and then melatih pronunciation ya, suprasegmental voice dan sebagainya. Lalu knowledge itu banyak sekali ya, prior knowledge, content knowledge, experiential learning lewat reading juga bisa. Lalu ada metacognition, jadi yang di luar reading. Jadi dalam reading itu sebetulnya banyak yang bisa digali. Bisa untuk latihan speaking, bisa untuk latihan untuk writing juga bisa, atau latihan untuk reading itu sendiri. I think that's all from me, Miss Femi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi saja. Pasti Bapak Ibu ini banyak masukannya. Miss Femi, you still muted. Oh, oke, sorry. Ya, baik. Ah, terima kasih, Miss. Tadi juga sudah saya. Nanti mungkin materinya bisa bisa Ya. dibagikan ke kita juga. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Miss Ayu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum nanti juga kita akan sampaikan platform reading comprehension yang kita punya dari Kompas Publishing, dan itu nanti bisa digunakan untuk praktek reading di sekolah. Tapi sebelumnya mungkin saya persilakan rekan-rekan guru kalau ada yang mau sharing bagaimana strategi para sahabat guru di sini dalam mengajarkan membaca dan pengalaman waktu mengajar membaca. Sini ada beberapa guru-guru yang saya sudah tahu nih, ada Miss Yana, nih mungkin boleh bagi-bagi cerita dan sharing, dan juga mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh raise hand, boleh ketik di chat. Mungkin ada ini biasanya Miss Delvina nih. Miss Delvina sudah bagaimana pengalaman dalam mengaplikasikan Reading Ocean saat ini? Nah, mungkin ada yang bisa dibagikan kepada kita. Miss Delvina standby nggak nih? Iya, yang saya tahu memang tentang reading itu membuat bosan karena kegiatannya itu, Miss Femi. Jadi guru-guru itu langsung pada finding the purpose of the text gitu loh, tanpa memberikan awalan ya supaya siswa itu tertarik dulu dengan membaca, atau mengajak siswa untuk berdiskusi tentang teks. Ya itu Ya, kadang-kadang yang ya, em, ya. membuat Betul. kesulitan. Iya, challenging-nya jadi luar biasa gitu di reading. Itu Miss Yana, I think, raise hand. Yes. Oke, Miss Yana, Yes. silakan Miss. Pasti banyak Baik. pengalaman. Silakan Miss. Saya malah mau ini, Miss Femi, sama mohon maaf pematerinya, Miss siapa? Rahayu. Saya sampai lupa. Miss Rahayu. Rahayu, Masya Allah. Boleh Salam kenal. tanya-tanya. Saya malah merasa bersyukur menggunakan materi dari Classbox Kompas Publishing, karena sebenarnya buku reading, materi reading itu udah dikasih pre-reading activity-nya udah ada, kasih gambar yang menarik, terus vocabulary persiapan untuk masuk ke reading udah ada. Jadi sebenarnya kalau ngikutin struktur di buku-buku di Classbox yang Kompas Publishing itu udah enak sebenarnya, Miss. Gitu. Kemudian pertanyaannya juga soalnya dan pertanyaannya juga udah strukturnya udah bagus gitu. Kalau saya sih tinggal ngikutin aja gitu. Paling modifikasi sedikit, misalnya mau word hunt gitu, atau word hunt jadi find the word that means apa gitu, misalnya di dalam teks itu supaya mereka cari gitu. Tergantung levelnya ya, tergantung levelnya. Gitu aja sih, Miss. Strukturnya udah enak sebenarnya kalau di buku-bukunya itu Kompas Publishing. Kalau pengalaman saya.
Oke. Ya, Miss Yana pernah mencoba reading untuk speaking atau reading untuk writing gitu, Miss Yana? Oh iya, iya. Eh, pasti ada keperluan seperti itu karena reseptif terus kami kombinasi dengan productive skills kan, Ya, supaya retentionnya lebih tinggi gitu dan biasanya juga ada activity di beberapa buku emang ada activity ke sana Miss kan kayak integrate itu ada reading and writing gitu ya. Jadi memang terus akhirnya nanti ada writingnya. Kalau speaking lebih gampang lagi sebenarnya karena pasti ada yang bisa kita relate, ajak anak-anak students untuk relate dengan topik itu gitu. Dan suka-suka ada pertanyaan diskusi juga sih sebenarnya di bawah di beberapa buku ya yang memancing diskusi gitu. Jadi nanti itu larinya ke speaking. Gitu sih Miss. iya. Ya. Berarti lengkap berarti Miss Femi di literasi gitu ya. Cuma mungkin Miss Yana perlu cobakan untuk extensive reading, Miss Yana. Jadi supaya siswa menambah vocabulary mereka sendiri, menambah pengalaman membaca sendiri, dan Miss Yana bisa assign beberapa buku dari Kompas ya. Lalu mereka tukar-tukaran cerita gitu loh Miss Yana. Jadi lebih menarik di kelas reading itu ya. Betul. Kami udah lakukan juga, Miss. Ini lagi Oh nyoba iya. sih pilot project di 2 kelas, belum semua gitu. Jadi karena waktu itu reading ocean-nya belum, jadi belum bisa kami akses. Jadi kami masih pakai materi yang free di internet. Masing-masing silahkan setiap pertemuan silahkan cerita buku yang dibaca apa, digital book ya, e-book. Who is your favorite character? Itu saya tanyakan. Terus why do you like the story? Why did you choose this? Gitu-gitu ada Miss. Tapi masih pilot, maksudnya baru 2 kelas, belum semuanya pas Ya. anak-anak. Dan saya minta mereka membuat notes kata-kata yang baru yang dipelajari apa, terus saya challenge nanti di akhir nanti di Desember kita hitung ya kamu dapat berapa kata gitu, berapa kata baru gitu dari membaca gitu. Gitu sih Miss. Ya. Nanti mau saya kasih hadiah gitu. Oh iya, fantastic. Oke. Iya, itu great job itu Miss Yana. Benar. Thank you. Iya, dan Mudah-mudahan terus. iya, dan kayaknya Miss Femi juga membantu ya, karena biasanya kalau buku fisik kan suka makan tempat ya Miss Yana, tapi kalau sudah ada ini online-nya itu, apalagi zaman sekarang juga kan anak-anak suka membaca online kan, Ya. jadi kayaknya lebih efisien. Ya. Itu nanti Iya, mempermudah akses juga sih Miss, karena kalau buku fisik kan jatuhnya lebih mahal juga ya jadi. betul. Jadinya sedikit gitu, maksudnya nggak bisa banyak gitu. Kalau ini benar-benar tiap pekan bisa baca baru gitu, baca sesuatu yang baru. Ya. Terima kasih Miss Yana buat pengalamannya dan nanti pasti ada lagi. ada materi lagi yang nanti bisa disampaikan. Ada beberapa hal yang juga mungkin akan saya sampaikan kenapa kita memilih reading comprehension sekarang bentuknya digital ya. Mungkin salah satu hal yang membuat anak-anak sekarang kan digital native ya. Jadi mereka lahir dalam kondisi memang sudah mengenal teknologi. Memegang buku itu kayaknya agak repot ya. Tapi kalau pegang handphone bawa kemana-mana terus baca dari handphone atau dari tablet itu jauh lebih fleksibel buat mereka. Sehingga kita harus ya mungkin mau tidak mau kalau kita membuat materi yang dalam bentuk digital supaya anak-anak merasa ya baca buku. Kalau anak-anak digital native itu merasa ya baca buku literasi itu ya tidak harus pegang buku ya. Pokoknya ada yang dibaca aja. Entah Iya. mau lihat di layar atau apa seperti itu sih. Tadi ada yang resen siapa nih? Oh belum ya. Ini ada apa? Bu Windy. Bu Windy Puspitasari. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya dengan Windy Puspitasari Suparto dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Wih, jauh ya. Yang saat ini sedang melakukan penelitian terkait strategi reading. Menurut Ibu pemateri, bagaimanakah cara meningkatkan motivasi mahasiswa untuk reading comprehension? Apalagi kalau dapat kelas di jam siang yang notabene jam ngantuk. Sekian dan terima kasih. Silakan Miss Ayu. Miss Ayu juga sama nih dosen ngajar mahasiswa gimana nih reading comprehension-nya mahasiswa nih. Silakan Miss.
Iya, Miss Windy, terima kasih. Miss Windy, can you stay on audio? Miss Windy mengajar di high school atau di universitas? Di universitas ini ya. Atau Universitas. Oh, sedang ini menempuh S2 atau S3? tapi ngajarnya di mahasiswa nih, itu tadi memotivasi mahasiswa. Ah, berarti kayaknya ngajar anak-anak S1 paling. Oh iya, sama kalau gitu. Ya, kalau jam siang itu memang tantangan, apalagi di Surabaya ini kan panasnya udah Panas. Ya. menyala. Jadi kalau sudah siang itu pasti mereka mengantuk meskipun ruangannya itu ber-AC ya. Jadi tantangan sekali, apalagi cuma kelasnya dengan saya saja, sesudah itu pulang. Jadi biasanya memang saya kasih group work. Jadi mereka kalau dengan group work, dengan presentations itu lebih lebih tidak mengantuk karena kan mereka tahu mereka akan tampil. Nah, untuk teman-temannya yang tidak tampil itu yang saya siapkan kegiatan juga. Jadi mereka harus mencatat apa yang sudah ditampilkan oleh temannya. Membuat ini comparison, membuat similarities dari apa yang sudah ditampilkan temannya. Hari ini tadi siang saya mengajar short functional text. Jadi apa itu short functional text? Ada 3 yang mereka bawakan, 3 grup yang presentasi tentang posters, tentang invitation letter, dan tentang label. Lalu yang tidak tampil itu yang saya kasih tugas gitu. Jadi mereka harus benar-benar mendengarkan temannya dan mencari similarities dan difference. Ya agak ngoyo juga Miss Windy untuk tetap membuat mereka itu semangat gitu loh, karena kan sudah siang dan panasnya bukan main gitu kan. Jadi saya tanya satu-satu, terus saya juga tanya, do you still have any difficulties? Lalu saya tulis di papan gitu kan. Jadi saya yang agak aktif gitu. Jadi setiap mereka, ya dari grup ini apa konklusinya gitu kan, apa persamaan yang saya tulis di papan. So I have to keep moving and then my students also keep moving. Jadi beberapa pertemuan itu saya terapkan ya beberapa metode. Jadi tidak satu metode satu dalam satu lesson gitu. Ada beberapa metode. Itu sih kalau dari saya. Ya, Ya, tadi Miss Windy jelaskan di sini memang lagi nggak bisa activate voice-nya, meneliti di higher education sementara studi S3. oh iya ya. Miss Delvin, ya, makasih Miss Windy, masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau di-sharingkan lagi. Tadi ada beberapa strategi yang sudah diberikan oleh Miss Ayu, mungkin bisa sambil diterapkan ya, dimaksimalkan. Sudah jelas ya. Oh iya. Kasih kesibukan ya, tapi yang menyenangkan paling ya. Iya, karena pasti Miss Windy juga tahu kan motivasi ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari luar itu sudah sedemikian termotivasi ya, pasti dari dalam juga muncul semangat gitu ya Miss Windy ya. Iya, pastinya. Baik, terima kasih Miss buat pertanyaan dan sharingnya juga Miss Windy. Nanti kalau ada lagi nggak apa-apa diketik. Nah, di sini Miss Delvina sudah angkat tangan nih. Ya. Ini sudah biasa menggunakan Classbox dan juga lagi trial reading Ocean ini Miss Delvina. Silakan Miss. Ya, Bisa mohon maaf saya belum bisa video. apa? Ya, kami dari SMA Gamaliel di Kota Palu, kami sudah mengikuti trial Reading Oceans itu dan sangat menarik karena dimulai tidak langsung bacaan, tetapi ada semacam gambar-gambar dulu, ada kosakata vocabularies, kemudian ada juga bacaannya itu listening, maksudnya ada kita bisa mendengarkan pronunciation-nya dari bacaan tersebut. Hanya yang kami karena baru trial, jadi satu buku masih untuk semua siswa seperti gitu. Jadi mau
mau masuk lagi buku yang lain belum bisa seperti itu waktu itu ya kami mencoba. Jadi kami cuma mau menilai siswa buku apa saja yang dia sudah baca, belum bisa gitu Miss Femi karena masih trial. Jadi tetapi walaupun masih trial, sudah banyak buku di dalamnya, kemudian juga, apa, bisa menantang siswa untuk walaupun ini siswa SMA, pasti mereka juga tertarik begitu. Mungkin bacaannya mereka lihat, "Ih, kok seperti bacaan untuk siswa mungkin SMP atau SD," tapi ternyata, vocabularies-nya itu sangat menantang bagi mereka. Pasti banyak juga yang mereka belum tahu begitu, jadi baru bagi mereka. Nah, kami punya saran kalau untuk ke depannya rencana kan Januari ya sudah mau launching gitu, mungkin bisa ditambahkan jadi bisa, guru bisa menilai per siswa begitu. Buku mana yang dia sudah baca begitu. Kemudian di situ kan ada beberapa pertanyaannya juga yang sudah disiapkan dari Kompas Publishing itu. Jadi memang guru tidak apa ya, guru dipermudah begitu oleh Kompas Publishing di dalam pembelajaran dan memberikan materi reading. Ada usul juga kalau boleh ada games-nya misalkan antar mereka itu antar siswa, ada games yang mereka bisa saling, apa, kayak beradu begitu menjawab games itu. Jadi nanti kalau boleh, kalau misalkan bisa ya, jadi nanti, harus siapa yang menang kayak begitu. Nah, biasanya siswa sekarang kan suka-suka begitu ya. Jadi melalui reading sudah ada listening-nya, sudah ada vocabularies, juga ada games di dalam. Jadi mereka pasti, eee, apa, mereka pasti banyak yang hal-hal baru yang mereka bisa dapatkan, ya seperti tadi kata Ibu, pemateri itu apa, comprehension reading apa itu tadi ya, itu banyak hal-hal baru dan juga dari Ibu, yang di Surabaya ya, memang itu katanya kok, ada yang juga memang bilang digital books itu mungkin kurang menantang, tapi Kompas Publishing ini memberikan digital books yang lain gitu kalau menurut saya. Jadi sangat menantang Ibu, sangat, challenging bagi student sehingga, mereka akan tertarik. Cuman kan kami bukan hanya bahasa Inggris yang mau gunakan ini, ada juga guru bahasa Indonesia minta, "Lah kau dalam bahasa Indonesia kok ndak ada?" Begitu. Jadi saya bilang, "Oh iya, nanti nanti ini saya tanya sama ini, publishing apakah ada juga yang dalam bahasa Indonesia?" Karena dia juga pingin menggunakan itu. Demikian Miss Femi dari kami, dari Kota Palu. Selamat malam. Ya, selamat malam Miss Delvina. Di sana sudah jam berapa ya? Beda Jam 1 jam ya. 1 jam ya? Kayaknya sepertinya Jam tuh. 9. Iya iya. Ya, ya, terima kasih buat sharingnya Miss Delvina. Jadi Miss Ayu, Miss Delvina ini sudah pakai kita punya platform. Oh, I Nah, see. itu ada beberapa testimoni. Ya, hal-hal yang poin-poin yang tadi sudah dijelaskan juga sama Miss Ayu juga ya, kita seperti games. Mungkin kalau gamesnya kalau digital belum jadi, bisa buat game sendiri dulu ya Miss. Iya, ada Mentimeter, apa, Miss Delvina bisa atau Padlet gitu. Jadi Miss Delvina bisa apa, gabungkan ya sesudah membaca lalu Miss Delvina bikin Padlet. Ya, saya yakin guru-guru juga apa kalau materi udah nggak bingung nyarinya, tinggal mikirin Iya, kegiatan-kegiatannya ya paling ya. Jadi apa sih itu? Padlet itu apa tuh kata Miss Delvina? Tanda tanya. berarti berarti tugasnya Miss Femi ini bikin acara lagi tentang Padlet dan Oh, Mentimeter. Sorry, sorry. oh, oke, oke. Baik, terima kasih Miss Delvina buat sharingnya. Sekarang ada Miss Ayang nih lagi raise hand. Silakan Miss Ayang mau sharing atau mau tanya, boleh. Oke, Ya. terima kasih Mbak Femi. Ya, ini saya Ayang. Ini kalau di ini ya, mungkin sedikit sharing aja berdasarkan pengalaman dari tempat bekerja di beberapa waktu yang lalu, di mana saya selalu merasa saya selama 4 tahun part time di sana
di setiap kelas yang saya masuki itu murid-murid itu selalu engage dengan kegiatan reading. Jadi itu nuansanya berbeda sekali ya kalau kita bandingkan dengan sekolah. Kebetulan saya waktu itu di sekolah internasional memang. Jadi pengalaman dari beberapa sekolah yang kita, sekolah nasional, sekolah Indonesia, kemudian saya masuk ke sekolah tersebut, saya merasakan perbedaan yang jauh sekali dari sisi itu tadi ya, balik ke motivasi murid-muridnya untuk kegiatan membaca. Dan memang ternyata ketika saya berada di sana, gurunya memang ekstra kerja keras untuk mempersiapkan reading activity. Karena mungkin mereka tahu ya, reading itu membosankan kalau cuma dikasih teks. Jadi mereka prior activity-nya itu yang menjadi kuncinya. Jadi hook anak-anak jadi pengen baca ini teks ini, pengen terusin nih chapter ini. Jadi gurunya kadang-kadang create apa kayak situasi kelas. Jadi sudah tahu nih mau masuk literasinya tentang apa, mereka sudah tentuin oh nanti kelas akan kita setting dengan misalnya entah itu mereka pakai waktu itu pakai apa namanya proyektor, disiapkan suasananya, bahkan kadang-kadang diiringi dengan tambahan musik yang sesuai dengan tone untuk bacaan tersebut ya. Kalau ketika bacaannya adalah mau baca tentang cerita misteri, didahului dengan suara-suara yang menakutkan. Jadi waktu itu senang banget saya sebagai guru menikmati ya kegiatan readingnya, apalagi waktu itu murid-muridnya. Kemudian ketika sedang berlangsung reading, itu juga nggak cepet-cepet chapter itu dihabiskan. Jadi mereka kan ada istilahnya kalau udah di upper primary pakai thick ya, jadi novel. Jadi itu guru ngasihnya itu sedikit-sedikit. Jadi kayak di apa sih dicicil-cicil ya. Jadi Iya. di mana Kayak thriller gitu ya, Bu Ayang ya. Betul, jadi ditahan. Murid-murid jadi penasaran. Nah, ketika mereka penasaran itu mereka nggak disuruh lanjutin. Mereka disuruh bahkan mikirin, disuruh diskusi, disuruh group work. Kira-kira jalur cerita akan kemana nih? Atau apa nih next event yang akan terjadi? Jadi setiap kegiatan literasinya itu murid-murid itu nggak ada tuh yang saya lihat ngantuk, nggak ada saya lihat mereka jadi bosen, malah jam itu nggak berasa gitu. Tiba-tiba selesai. Tiba-tiba mereka pengen more gitu maksudnya. Apalagi lanjut bacanya gitu. Nah, kemudian jadi makanya ketika saya keluar dari sana, nah itu yang kadang saya coba terapkan walaupun kadang ada keterbatasan jam ya. Kalau mereka kan jam literasinya banyak ya. Kalau kita kan jam literasinya masih sedikit alokasinya. Nah, jadi dari pengalaman yang itu kadang saya juga makanya saya beruntung juga nih pakai buku dari Kompas. Itu bacaannya bikin anak-anak itu curious gitu, pengen oh begitu ya. Oh ada hal ini ya. Nah, jadi karena saya kadang keterbatasan apa namanya ya, mungkin prasarana untuk seperti yang di sekolah internasional tersebut. Jadi saya kadang menggunakan media visual seperti YouTube. Jadi ketika kita mau belajar tentang medieval festival, saya akan giring dulu nih anak-anak lihat seperti apa sih medieval festival itu di Spain atau di Eropa. Nah, jadi ketika baca mereka itu tadi punya prior knowledge, jadi mereka akhirnya relate. Oh, ini yang tadi saya lihat di YouTube itu ya. Oh, begini ternyata. Jadi King's Day itu misalnya kegiatan archery-nya ngapain naik kuda segala macam makanan seperti yang disebutkan di dalam YouTube itu. Oh, ini dia. Jadi mereka belum baca tapi kemudian ketika baca jadi ngerasa ada oh ya mulai ngeh gitu loh. Nah, begitu juga kalau misalnya tapi kalau yang di sekolah internasional itu mereka lebih banyak explore ke non-fiction ya, ke fiction. Nah, itu jadi membuat anak-anaknya digiring untuk creative thinking-nya itu luar biasa. Jadi mereka akhirnya terbiasa menulis, terbiasa berimajinasi. Jadi mereka diberi sebebas-bebasnya kesempatan untuk tiba-tiba kemudian mengembangkan alur cerita yang berbeda. Akhirnya jadi cerita baru. Akhirnya mereka punya new book sendiri. Dari berangkat dari cerita yang tadi dipenggal oleh gurunya. Nah, itu mungkin apa ya? Kalau menurut saya itu pengalaman berharga yang juga ingin saya share di sini karena saya sampai sekarang aja tetap berkesan pengalaman ngajar di sana dari berbagai kegiatan yang dilakukan itu saya ngerasa aduh sekolah Indonesia itu harusnya mungkin bisa bikin begini ya pelajaran baca supaya anak-anak nggak tiba-tiba open yearbook page sekian ya terus baca terus jawab pertanyaan hanya jawab gitu. Tapi kalau mereka memang tapi guru memang kerja keras akhirnya untuk menyiapkan itu. Bisa itu Miss Ayang, kalau mata pelajarannya nggak 8, mata pelajarannya 3 aja bisa.
Betul, betul. Iya, Pinter. literacy, numeracy, sama art sudah selesai. Iya, jadi itu aja sih sharing saya. Mudah-mudahan mungkin ya Bapak atau Ibu guru yang memang pegang kelas ya, kelas yang di internalnya, yang kalau saya kan ekstra after school activity sebenarnya ya. Mungkin itu juga bisa membantu. Jadi anak-anak engage, dapat hooknya, kemudian malah pengen baca dan baca lagi. Karena saya lihat anak-anak di sana ya itu tadi minat bacanya jadinya kebangun dari dini karena dapat itu tadi ya cara memfasilitasinya itu tadi. Oke, terima kasih. Ya, makasih nih sayang. Ya. Mudah-mudahan ya semua sekolah ya bisa. Harusnya sih bisa ya. Sebenarnya kan kalau kurikulum Merdeka itu kan arahnya ke situ. Cuman ya gitulah. Kita kan memang masih masih ada sekolah yang memang sudah siap, ada yang sudah biasa seperti itu, ada sekolah yang belum terbiasa, terus gurunya juga mungkin nggak seperti Miss Ayang, nggak seperti Miss Ayu, nggak mungkin seperti Miss Windy atau Miss Delvina yang ada di sini semua nggak yang semua di sini mungkin sudah apa ya maksudnya karena memang sudah terbiasa menggunakan buku-buku dengan level seperti Kompas Publishing atau juga ada yang pakai Cambridge ya, ada yang pakai Pearson. Pastinya sudah banyak dapat tutorial sana sini ya, ada pengalaman yang bisa dibagikan. Jadi mudah-mudahan di sekolah masing-masing nanti kalau misalnya pindah sekolah ke sekolah negeri pun atau apa bisa diterapkan. Miss Ayu ada yang mau ditambahkan ke tadi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Miss Ayang? Ya, untuk Miss Ayang itu memang apa ya, very excited. Bagus juga itu Miss Ayang kalau pas lagi bahas horor gitu ya. Terus apa AC-nya diturunkan, lampunya diredupkan. Jadi kesan horornya itu dapat dengan suara-suara apa serigala melolong gitu ya Miss Ayang ya. I can imagine. Ya, oke. Tapi itu betul ya. Jadi sesuai. Mungkin siswa akan lebih paham apa yang dibaca kalau mereka bisa melihat visualisasi ya, seperti yang dilakukan Miss Ayang. Jadi diawali dengan video YouTube dulu, gitu kan. Jadi image-image yang bisa ditampilkan sebelum akhirnya itu teksnya keluar. Karena biasanya kan dalam text reading jarang sekali punya image atau bisa digali juga dari siswa ya sesudah mereka membaca kasih tugas untuk apa mencari gambar yang sesuai dengan penafsiran mereka. Lalu silakan susun itu gambar, iya susun ya, di gambar itu susun mereka membuat timeline dari yang mereka baca dengan gambar yang mereka susun itu sesuai atau enggak. Nah, nanti grup lain akan memberi komentar. Seperti itu kan kelas juga hidup ya, Miss Femi. Memang tergantung dari tempat Bapak Ibu bekerja. Tidak semuanya mendapatkan tempat ideal. Ya, I completely understand that. Tapi memang ya tugas kita ya apa untuk membuat siswa itu suka dengan kegiatan membaca. Yang dilakukan guru-guru di SMP Lab School di Surabaya itu biasanya mereka masuk pagi, terus apa sebelum masuk ke kelas di bawah pohon kan sudah agak sejuk gitu kan. Itu mereka membaca 30 menit. Kemudian mereka masuk kelas. 1 minggu itu mereka ada tugas ya untuk membuat sampai sejauh mana mereka membaca dan apa saja yang sudah mereka baca. What do they know? Jadi ada kayak read response dari yang mereka sudah baca. Misalkan satu anak menghabiskan 10 halaman, sedangkan anak yang lain itu 15 halaman, yang satu 5 halaman ya tidak apa-apa. Itu yang dilakukan di SMP Lab School. Mungkin bisa ditiru sama Bapak Ibu, jadi mereka memang harus masuk pagi, jam 6 gitu, sampai dengan setengah 7 mereka tidak ngapa-ngapain ya di bawah pohon itu membaca. Itu. Ya macam-macam, tapi itu juga harus sepengetahuan kepala sekolah dan disetujui. Jadi banyak sekali keterbatasan Miss Femi apa untuk meningkatkan siswa, tapi sekolah punya policy yang ya kurang mendukung juga gitu. Ya macam-macam memang, tapi ya tetap apa selalu ada jalan kalau kita mau usaha. Iya, iya, iya. Oke, betul-betul.
Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing, boleh di chat atau raise hand kalau mau apa buka suaranya atau turn on video boleh. Oke, mungkin sambil menunggu mungkin ada yang masih ngetik atau apa. Ini saya coba share yang dari pihak ini ya, dari Kompas Publishing. Tadi yang sudah Miss Ayu sampaikan, juga rekan-rekan sahabat guru juga sampaikan. Saya memang kebetulan juga nanti minggu depan juga ada mau presentasi untuk yang Reading Oceans untuk bukan sekolah di Indonesia ya, untuk yang di Kamboja ya, Kamboja. Jadi saya ada sediakan satu materi kenapa kita memilih platform digital sekarang ya. Jadi nanti setelah saya sampaikan kenapa kita memilih platform digital dan bagaimana caranya supaya kita jadi membuat platform digital itu menyenangkan, nah nanti akan disambung oleh presentasi gimana Reading Ocean bentuknya. Nih ada guru-guru yang saya rasa juga perlu tutorial ya. Ada beberapa yang request ya tutorialnya gimana. Nah ini mumpung kita akan bicarakan bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Pak Cahyo ya untuk platform Reading Ocean-nya. Tapi saya akan berikan poin-poinnya dulu sedikit yang tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Miss Ayu dan sahabat guru lainnya. Jadi kenapa kita memilih platform yang digital ya. Nah, itu udah pasti karena memang ada perbedaan cara mendidik zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kalau dulu memang pakai buku, ya zaman sekarang digital native ya. Memang lebih praktis menggunakan digital ya. Jadi kenapa kita menggunakan platform digital ya pasti karena easy to access ya, bisa diakses kapanpun, dimanapun, di sekolah ya, nanti di rumah juga bisa dicoba lagi platformnya ya. Jadi guru-guru juga bisa berkomunikasi kalau di Reading Ocean bisa kasih di LMS-nya nanti bisa kasih apa ya semacam motivation note juga ya, good job ya kalau sudah selesai bacanya atau seperti itu. Jadi mudah untuk diakses, affordable karena memang harganya juga murah. Bayangkan kalau kita beli 100 buku sekarang ya mungkin langsung gini kali nggak makan nggak belanja ya. Sekolah-sekolah juga pusing kali kalau harus beli 100 buku secara bentuk fisik ya. Tapi kalau untuk platform digital, kalau misalnya nanti kita sudah kasih tahu ini fee-nya berapa, itu satu buku nyaris gratis sebenarnya. Karena kita punya sekitar hampir 1000 buku yang ada di platform. Ya, jadi kalau mau dihitung per bulan, per tahunnya anggaplah per tahun 200.000 untuk satu siswa bayar per tahun 200.000. Ya 200.000 untuk 1000 buku ya jadi satu buku berapa ya? Jadi cuma murah sekali ya sebenarnya. Nah, jadi affordable. Terus siswa juga bisa pakai di rumah, bisa baca di rumah juga pastinya. Terus no more physical storage pastinya, ya. Jadi semua buku yang ratusan itu semuanya bisa diakses pakai telepon saja. Dan tidak perlu download aplikasi lagi karena ini memang semuanya pakai web base nanti. Dan yang jelas kalau menggunakan digital platform ya berarti akan membuat ini juga meningkatkan kemampuan literasi digital anak-anak dan juga guru-guru. Ya, kalau biasanya kan pakai buku saja, karena ini harus pakai platform digital, mau tidak mau literasi digitalnya jadi bertambah ya. Jadi kebiasaan lihat simbol, sudah tahu bagaimana caranya mengakses digital, beretika digital juga ya. Terus safety-nya seperti apa. Yang jelas anak-anak kan jadi belajar. Oh, loginnya jangan login punya sendiri, jangan share ke login temennya. Nanti rugi sendiri temennya udah baca banyak. Maksudnya dia sudah baca banyak, terus dia pinjamkan login ke temennya atau apa, ya temennya yang dapat nilai. Itu seperti itu kira-kira ya. Jadi enhancing digital literacy knowledge lah. Pokoknya jadi anak-anak juga sambil baca juga dapat pengetahuan yang lain tentang literasi digital itu sendiri.
Dan ini juga bisa kita jadikan as a review before having physical book to collect. Jadi kalau sudah baca e-booknya menarik ya, oh bagus ya, nih kalau mau beli bukunya bolehlah untuk disimpan ya, untuk kenang-kenangan. Nah sekarang buku itu udah kayak souvenir ya, mungkin buku fisik itu lebih kayak souvenir daripada untuk untuk kenang-kenangan ya, untuk disimpan. Nah bacanya di e-book ya, buku fisiknya disimpan karena bagus biasanya seperti itu. Jadi lebih ke koleksi item ya. Kalau biasanya buku fisik itu udah lebih ke collecting item. Nah, tetapi sebelum mengkoleksi buku fisik, anak-anak bisa lihat dulu buku yang mana yang suka. Sekolah pun gitu ya, sekolah pun bisa melihat oh buku mana yang e-book yang menarik yang nanti bisa dibeli buku fisiknya untuk ditaruh di perpustakaan ya. Supported by multimedia itu pastinya. Nah, tadi kan Miss Ayang ada jelaskan, Miss Ayang siapkan musik, Miss Ayang siapkan ini itu ya. Nah kalau di Reading Ocean itu sebenarnya kita sudah siapkan semua, ada audionya ya, ada visualnya juga. Memang bukan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar-gambar karena kan buku ya. Tetapi minimal audio visual sudah ada. Tinggal bagaimana nanti kalau mau tambahkan lagi suara-suara yang lain-lain tambahkan. Nah itu bisa ya sebagai. Jadi tidak mencari dari banyak resource. Oh aku harus harus siapkan musik lagi, harus siapkan gambar lagi, harus apa. Nah, itu sebenarnya semua sudah ada di Reading Oceans. Nanti Pak Cahyo akan perlihatkan aktivitas apa aja yang ada di situ, ya. Jadi bisa digunakan. Nah, supported social emotional learning in more immersed way. Jadi tadi juga Miss Ayu juga sudah jelaskan. Tadi juga di Miss Yana, Miss Ayang, sama Miss Delvina juga sharing tadi pengalaman bagaimana membuat membaca itu jadi menyenangkan dengan platform digital karena ada gambar, ada suara, jadi lebih kelihatan nyata ya, pengalaman yang nyata, mereka bisa merasakan dampak emosinya kalau bisa baca yang buku fiksi, itu kan men-trigger anak-anak untuk belajar empati ya. Nah, dengan platform digital terus tadi juga Miss Ayang sudah berikan sedikit sharing tadi bagaimana cara untuk manage kelasnya. Oh kita berhenti dulu, terus dikasih pertanyaan-pertanyaan, diskusi sebelum sebelum finish itu ya, ceritanya belum tamat, tetapi sudah ada create lagi something new. Ya itu kan based on social emotional learning. Ya karena excited, penasaran, terus bisa create lagi yang baru. Dan itu memang akhirnya triggering more imagination and creativity. Itu persis banget ya poin-poin yang sudah saya tulis ini, persis juga seperti sahabat guru yang tadi sudah sharing juga ya. Jadi anak-anak jadi membuat satu project ya. Nah, tingkat paling tinggi dalam pendidikan yang kita tahu kan yang kita sudah lihat hierarkinya, memang anak-anak menghasilkan sebuah karya. Nah, dari reading akhirnya anak-anak juga tadi sudah disampaikan juga dengan dari Miss Ayu dan Miss Ayang, dari reading bisa sampai menulis ya, membuat lagi cerita-cerita yang baru. Nah, itu yang kita harapkan. And experience AI technology literacy karena kita melengkapi program Reading Ocean kita dengan AI juga supaya anak-anak bisa tahu ini pronunciation-nya benar apa enggak. Ya, vocabulary saya udah betul apa tidak. Nah, itu kenapa platform digital yang kita luncurkan, tetapi kita juga tetap ada buku fisiknya, dan dengan platform digital ini semoga bisa mengcover semua kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, karena sudah saya jelaskan tadi ya, very easy, affordable, semuanya ada, bahkan kita bisa membuat semua jadi menarik dengan platform digital. Oke, sebentar ya. Ini saya baca. Sebelum saya serahkan ke Pak Cahyo, saya baca dulu nih yang oke, untuk student ada learning history-nya ya Miss Femi? Ada. Ya, ini pertanyaan Miss Yana. Miss Listia, selamat malam. Kenalkan saya Listia. Izin bertanya Miss Rahayu, ada tidak jenis-jenis aktivitas? Oh, sudah jawab. Ada aktivitas before, during, dan after reading strategis yang bisa digunakan di kelas akan menarik ya. Malah Miss ya. Sudah dijelaskan ya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Miss Lisia mau fokus untuk expose teks, fokus melatih siswa dengan vocabulary, tenses atau reading,
Nah, itu tadi baru saja mau ngomong, Pak Angga udah ketik duluan. Pak Angga udah ngetik. Kalau di Reading Ocean ada semua tuh tadi yang disebutkan oleh Miss Ayu tuh, ya, vocab apa ada semua. Ya, tadi tambah-tambah. Nah, oke. Jadi mungkin udah gak sabar ya. Saya sih persilakan Pak Cahyo untuk sharing platform Reading Ocean. Jadi nanti rekan-rekan sahabat guru bisa lihat bagaimana platformnya seperti apa. Yang pasti jelas mudah ya. Nanti tinggal minta akses untuk loginnya dipakai di sekolah, dicoba dulu. Sampai nanti tahun depan kita launching. Nah, sudah siap dengan proposal mengajukan ke yayasan, ke kepala sekolah. Itu biaya-biayanya semuanya. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak Miss Wemi untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian ya, selamat malam. Ini sepertinya kebanyakan ibu-ibu ya, dan sebenarnya bapak-bapaknya lagi nobar nih timnas nih. Nah, Ada sahabat kok kayaknya. edukator, izinkan saya untuk sharing screen terlebih dahulu. Bentar ya. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya. Ya, sebelum masuk ke Reading Ocean, jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian ini melihat satu kejadian ya di tahun 2021, di mana di tahun 2021 tersebut ini ada satu buah produk susu dengan logo beruang, yang mana waktu itu banyak sekali berita yang disebarkan melalui media sosial, kemudian WhatsApp juga, yang menginformasikan jika susu ini bisa menyembuhkan COVID dan juga menangkal COVID-19. Akhirnya yang terjadi di pasar waktu itu, di market, adalah banyak orang yang menimbun susu ini karena berkhasiat seperti itu ya untuk menyembuhkan COVID. Informasinya seperti itu. Dan juga akhirnya langka juga di pasar karena ada yang menimbun, kemudian juga konsumennya juga saling berebut seperti itu terkait susu ini. Dan ternyata karena ini sempat viral, sampai ini ya ada informasinya dari Lambe Turah, Perlambean yang ibu-ibu di sini. Nah, di sini juga berita nasional juga banyak yang menginformasikan terkait berita ini. Akhirnya perwakilan dari susu berlogo beruang itu mengkonfirmasi jika susu ini bukanlah obat untuk COVID-19. Dan bahkan ada pakar dari dokter, ini ada Dokter Fahim menyampaikan jika untuk menyembuhkan COVID, susu berlogo beruang ini bukanlah sebuah obat, seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ternyata salah satu faktor yang melandasi terjadinya misinformasi ini adalah kurangnya critical thinking dari masyarakat di Indonesia. Dan ada penelitian juga yang menyatakan jika ternyata untuk critical thinking ini sejalan dengan tingkat literasi seseorang. Jadi semakin baik literasinya, maka critical thinking yang dimiliki ini juga semakin bagus, seperti itu. Dan maka tak salah juga kalau Indonesia akhirnya secara kemampuan literasi ya Bapak dan Ibu sekalian, ini berada di bawah negara-negara di ASEAN ya. Jadi ada beberapa negara ASEAN dan Indonesia ini bisa dibilang tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Kompas Publishing ini menyediakan suatu program yang mana program ini harapannya bisa meningkatkan literasi anak-anak didik kita dan juga meningkatkan critical thinking dari anak didik kita dan disajikan dalam bentuk yang interaktif serta menarik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa yang ada di Reading Ocean? Yang ada di Reading Ocean yang pertama kita memiliki kurikulum yang sesuai dengan standar CFR. Jadi CFR ini adalah Common European Framework References, suatu standar yang digunakan sebenarnya awalnya di Eropa untuk penguasaan bahasa asing, namun akhirnya diakui secara global ya, seperti itu. Dan kita di sini sudah bagi ke dalam tingkatan dari basic hingga ke master untuk pembelajarannya. Dan dari Reading Ocean ini juga, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah bekerja sama juga dengan Oxford Reading Tree ya, dari Oxford University Press, di mana di dalamnya juga tidak hanya buku-buku yang menceritakan fiksi, tapi ada non-fiksi dan juga pengembangan karakter serta cerita-cerita klasik seperti itu. Nah, biar tidak hanya membayangkan, kita akan coba untuk cek seperti apa sih platform dari Reading Ocean ini. Saya coba stop sharing.
Ya, apakah sudah terlihat di layar, Miss? Sudah. Sudah ya. Ya, jadi di Reading Ocean ini sangat terstruktur ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam bukunya, misalnya saya ambil beginner. Kenapa saya ambil beginner? Jadi di awal sebelum kita diarahkan ke platform ini, maka kita akan diarahkan ke sebuah placement test. Nah, placement test ini akan mengarahkan level kemampuan bahasa Inggris kita berdasarkan CFR dan juga rekomendasi dari buku yang ingin kita baca. Nah, di sini akhirnya nanti akan dibagi-bagi dari level basic sampai yang tadi level master ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ketika sudah mengetahui leveling bahasanya, maka di sini sudah terstruktur dari step 1, literacy, kemudian juga activity dan creativity. Nah, ini mengapa yang tadi saya sampaikan, platform ini sebenarnya fungsinya untuk meningkatkan literasi dan juga critical thinking dari anak-anak didik kita, seperti itu. Nah, kemudian misalnya di step pertama, ini tidak langsung ke bukunya, tetapi dikenalkan kosakata yang akan dipelajari di dalam buku tersebut. Nah, misalnya kita coba cek di warm up ini, kita coba start ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada warm up, kita start. Nah, di sini sudah ada pelafalan untuk burung seperti apa beserta gambarnya. Jadi kalau misalnya di sekolah biasanya menggunakan aktivitas flashcard ya, di sini sudah ada kosakata-kosakata yang nanti akan dibaca di dalam bukunya. Seperti itu. Bird. Ya, suaranya Bird. masuk ya, Miss ya? Masuk ya. Masuk, Sip. masuk. Masuk. Kemudian yang kedua, misal kita cek, nah ini juga Duckling. seperti itu ya. Jadi ada gambarnya, kemudian ada suaranya juga. Male. Seperti itu. Nah, itu sekilas contoh untuk di pemanasannya. Ketika sudah masuk ke pemanasan, ini untuk memberitahu kosakata apa yang akan diajarkan di dalam buku tersebut. Nah, kita bisa masuk ke dalam buku ini, di mana buku ini kita coba cek ya. Nah, ini nantinya Bapak Ibu sekalian mensinkronisasi antara AI dengan audio ya. Jadi ada audio kemudian kosakatanya. Jadi nanti AI akan melakukan sinkronisasi antara audio dengan juga vocabulary-nya. Nah, kita coba play. Contents. Diver. 4. Mallard duck. Nah, seperti itu. Diver. Kita coba ganti di slide Birds berikutnya. make all sorts of sounds. Some birds sing songs, and other birds just make loud noises. Nah, kalau dirasa ya, This bird is suaranya terlalu calling. lambat misalnya. Jadi kita ingin mempercepat ataupun memperlambat suara ini. Nah, di sini juga kita bisa atur, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sepertinya mahir deh bahasa Inggris saya. Jadi saya coba percepat di 1,5 misalnya. Nah, nanti akan lebih cepat suaranya. Across a lake. Wee-oo, wee-oo. The diver is also called a loon. Divers live in many parts of the world. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contohnya untuk buku yang mana di buku tersebut sudah di-highlight ya dengan audio juga, seperti itu. Nah, kemudian kita cek ada apa lagi di Reading Ocean ya. Jadi, sorry. Nah, di sini tadi ada reading-nya dalam bentuk buku dan juga audionya. Kemudian di sini bedanya kalau tadi sudah ada audionya, ini tidak ada audionya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan buku tersebut. Jadi harapannya di step 1 ini, literasi anak ini bisa semakin baik karena memahami apa yang mereka baca, seperti itu. Nah, lalu dibuatlah menjadi kegiatan-kegiatan yang interaktif dengan bentuk games. Di sini ada word flash. Word flash ini seperti flashcard tadi ya, tapi ada audio dan juga gambarnya. Kemudian ada word mix, ini mencocokkan antara gambar dan juga kosakatanya sampai di kecepatan membaca. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalnya di mencocokkan ini, kita klik. Ya, ini misalnya ya, mencocokkan. Nah, kita buat misalnya ada yang benar, ada yang salah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita pilih misalnya yang benar. Bird. Nah, seperti itu. Kalau salah kita coba ya. Misalnya ini dengan bebek. Salah ternyata. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya ini adalah Hail.
games, yang mana games ini juga searah dengan kosakata yang tadi di awal, Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar ini dibuat agar menjadi suatu literasi yang interaktif dan juga anak-anak kita akhirnya tidak bosan dan tidak menjadikan literasi itu sebagai momok seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga kecepatan membaca kalau kita cek. Nah, di sini sudah ada kosakatanya ya, ada teksnya, kalimatnya, kemudian kita bisa mendengarkan. Birds make all sorts of sounds. Some birds sing songs and other birds just make loud noises. This bird is calling across a lake. The diver is also called a loon. Divers live in many parts of the world. Ya, seperti itu kosakatanya. Nah, nanti peserta didik atau anak-anak kita nanti bisa merekod ya, merekam kembali dengan suara mereka seperti itu. Misal saya ngarang aja ya, percepat ya ini ya. Birds makes all sorts of sounds. Ya, seperti itu. Kemudian, nah nanti otomatis akan dianalisis ya. Jadi setelah dilakukan analisis nanti bisa di-complete dan submit seperti itu. Dan hasilnya nanti juga akan otomatis terrecord ke dalam sistemnya teacher. Kenapa kok bisa terrecord? Karena di program kita ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada LMS-nya, Learning Management System. Jadi nanti ada akun siswa sendiri, akun guru sendiri. Nah, jadi bagaimana progres pengerjaan siswa nanti juga akan terrecord ke dalam sistemnya guru karena ada Learning Management System tersebut. Nah, kemudian di akhir ini di step ketiga ada bagaimana meningkatkan kreativitas anak-anak kita dengan writing and speaking ya. Jadi kalau kita coba cek di writing, nah di sini sudah ada what is the book about. Jadi ini semuanya berkaitan dengan buku yang ingin kita baca, buku yang tadi ya, yang kita baca tadi seperti itu. Nah, misalnya saya tulis art, I like dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya untuk menulisnya. Sorry. Ya, jadi ada kegiatan untuk melatih kreativitas seperti menulis ini. Misalnya ini ya, who do you want to recommend this book to? I want to recommend this book to. Nah, ini kita bisa pilih misalnya my friend dan kita submit. Nah, seperti itu. Jadi, semua hasil pengerjaan dari anak-anak didik kita ini nantinya akan terrecord ke dalam sistemnya teacher. Nah, inilah yang mengapa tadi kita sampaikan jika dengan hadirnya Reading Ocean ini, harapannya bisa membuat pembelajaran menjadi interaktif ya. Literasi anak-anak kita semakin meningkat, critical thinking-nya juga meningkat, tapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi ibaratnya kita punya kunci, Reading Ocean ini adalah kunci yang mana kunci itu akan membuka pintu ya, di mana anak-anak kita nanti bisa belajar berbagai ilmu, baik itu fiksi, non-fiksi, kemudian juga pengembangan karakter, dan juga cerita-cerita klasik yang akan menambah kosakata mereka. Ya, kurang lebih seperti itu, Miss Femi. Saya kembalikan kembali ke Miss Femi. Masih di mute, Miss Femi masih di mute. Iya, nggak sadar. Mungkin Pak Cahyo bisa share buku-buku yang ada di situ tadi di list sekilas dari web supaya guru-guru bisa lihat buku apa aja dari level yang paling Advance kali, beginner. Miss. Oke. Level yang paling advance. Beginner dulu dong, sampai yang paling tinggi. Ya, mungkin bisa dilihatin ke guru-guru. Nah, ini ya mungkin ya. Ya, jadi ini yang tadi sempat saya singgung di awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada level-levelnya dari basic ya. Jadi basic nanti akan direkomendasikan buku-buku yang berkaitan dengan basic. Nah, ini kebanyakan kalau yang basic ini lebih kayak ke phonics ya, pelafalan seperti itu. Kemudian kita coba cek di beginner. Nah, ini ada yang tadi sempat saya play tadi, ada bird sounds. Nah, kemudian di level lain, misalnya di intermediate, seperti ini. Dan ini kalau kita lihat ada katanya ya, berapa ya kosakatanya seperti itu. Nah, kemudian untuk level ini yang mahir ya, advance. Seperti ini. Kalau untuk master sepertinya belum diupdate ya, Miss. Oh, udah ada satu. Iya.
Jadi memang harapannya seperti tadi ya disampaikan di awal, harapannya ini tidak hanya di bahasa Inggris nantinya ke depannya. Jadi ada juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Semoga sih Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk saat ini memang baru bahasa Inggris seperti itu. Oh ya, kemudian di sini tadi sempat disinggung ya kalau nggak salah ya, ada pertanyaan. Jadi ini juga ada ranking. Jadi nantinya ada daily, weekly, monthly gitu. Jadi anak-anak nanti akan berusaha bersaing seperti itu untuk banyak-banyakan membaca buku dari Reading Ocean ini gitu. Jadi harapannya di sini ada kompetisi positif yang diciptakan sehingga semakin banyak buku yang bisa dibaca. Ada daily, ada weekly, sama monthly ya. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Miss Femi. Iya, iya. Itu juga banyak kategori ya, ada misteri, ada apa. Berarti tadi yang kayak Miss Ayang tadi kalau mau hari ini tentang misteri, terus minggu depan bisa pilih kategori yang lain ya, kayaknya juga menarik gitu. Mungkin ada guru-guru yang mau bertanya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ini kalau penasaran pengen ngeklik lihat nanti bisa minta loginnya. Ada bisa diisi di link, nanti saya share di chat deh linknya. Bisa diisi, nanti didaftarkan di link pendaftaran, nanti kita bisa berikan login dan password. Mungkin ada yang mau bertanya? Tadi Miss Yana tanya ada non fiksi nggak? Ada sih, non fiksi ada. Ini kan belum semua ya. Ini baru contoh aja. Nanti launching akan banyak. Ini mungkin belum ratusan. Ya udah ratusan tapi belum sampai banyak sekali. Ini kalau misalnya mau lihat contohnya dulu, ya sudah ada yang bisa di-share ke siswa supaya bisa tahu responnya mereka seperti apa. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dilihat lagi? Screen-nya mungkin ada yang kelewat. Spill biaya akses tuh gimana tuh? Tanya Pak, kalau biaya akses nanti biasanya di kontak masing-masing sekolah nih. Ya apa enggak? Yang biaya ada yang tanya spill biaya aksesnya tuh. Pak Angga ada jawaban? Atau kita datengin satu-satu? Tidak ada pressing yang hadir terhadap upaya penguatan. Oh, Pak Angga lagi ini. Ya nanti paling kita Ya, enggak. buat penawaran. Supaya 14 Ya, ini kita buat penampilan penawarannya, dan Miss. memang sangat Ya. runtuhkan kembali mental Ada Indonesia. yang mau ditanyakan lagi? Sebentar ya. Ini saya mau share link untuk nanti kalau ada yang mau ini, Betul. ada yang mau daftar untuk Luar biasa bagi ini ada yang nonton bola nih suaranya masuk. Mbak Femi, boleh Ya, tanya? ya boleh. Level yang lebih lanjut lagi, apakah activitiesnya hampir sama seperti matching the picture with the words atau sudah maksudnya menyesuaikan dengan kira-kira level yang sesuai gitu loh. Karena kan kalau misalnya udah lanjut, kayaknya kalau masih activity-nya sama, beginner dengan yang lanjutnya kayaknya mungkin mereka akan cepat bosan ya. Ya. Saya Berbeda. tapi saya lupa ingat ya. Kayaknya pernah dengar kalau untuk level yang agak tinggi agak berbeda sedikit. Kalau Tapi yang itu kalau nggak salah bantu jawab Miss ya. Kalau Ah. level advance itu misalnya unscramble kayak gitu-gitu sih. Kalau yang Ya, beginner misalnya beda. word match kayak gitu. Iya. Ini salah satu contoh Miss yang tanya tadi Miss Yana ya kalau nggak salah. Jadi ini kan level yang di Miss atas. Ayang. Oh, Miss Ayang ya. Ini Miss Ayang yang di level atas ini kan level master ya. Kalau tadi kan mencocokkan kata, kalau ini unscramble seperti itu. Jadi ada perbedaan memang untuk kegiatannya ya. Nah, unscramble ini seperti apa? Kita coba cek. Nah, kayak structure ya mungkin ya. Misalnya once of the big. Kita karang aja, nah seperti itu. Dan ada hintnya juga. One of them.
Apa, Miss? One of them? Oh, aku malah lihat Have a lagi. broad back tadi. Had a Had a broad broad back and big muscles. and big muscle. Apakah benar? Ya, benar seperti itu. Dan ini nanti akan ada audionya. One of them had a broad back and big muscles. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau yang level lebih di atas ya, Miss. Jadi ada sedikit perbedaan memang kegiatannya. Ada juga beberapa masukan-masukan sih memang. Kan ini kan masih trial, Miss. Jadi ada beberapa masukan-masukan juga dari beberapa sekolah dari Indonesia, juga dari beberapa yang lain. Untuk level yang lebih tinggi mungkin nanti writing ya, yang lebih ini tadi kita sudah sampaikan juga nanti ke kantor pusat untuk developmentnya, apa saja yang masih harus perlu ditambahkan untuk aktivitasnya. Jadi Iya, boleh soalnya nanti kalau misalnya mau ditambahkan, nanti kita bisa coba ajukan. Ya Iya, gimana? soalnya saya pernah pakai salah satu waktu itu menggunakan apa buat reading website gitu. Nah, itu kegiatan mereka tuh cukup bervariasi ya sesuai levelnya sehingga misalnya ada yang memasukkan kata-kata ke dalam. Jadi ini ceritanya terus ada kata-kata yang nanti anak-anak tuh bisa insert ke dalam kayak box yang di apa sih missing word-nya gitu ya. Jadi terus nanti gambarnya juga bisa mereka otak-atik. Nah, itu anak-anak sih waktu itu menikmati kegiatan yang seperti itu. Jadi mereka klik gambar ini nanti keluar suara ini misalnya atau masukkan kata tersebut matching apa enggak jadi kalimat dalam cerita tersebut. Nah, itu kan untuk level yang lebih lanjut mereka lebih challenging ya. Ya. Betul. Terus ada misalnya nanti kegiatan-kegiatan yang mereka kayak kumpulin treasure dari aktivitas menjawab pertanyaan. Jadi mereka lomba seperti tadi berlomba menjawab pertanyaan sehingga siapa nih treasure-nya yang paling banyak nanti. Ya. Jadi secara visualnya mungkin ya jangan kalau misalnya jangan terlalu seperti kayak hanya apa ya seperti tadi yang cuma plain putih terus kata gitu. Visual untuk aktivitasnya ya. Iya, betul. Iya, terima kasih. Oke, makasih Miss Ayang buat masukannya. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari sahabat guru yang ada di sini mungkin? Boleh raise hand, boleh tanya langsung atau mau diketik, silakan. Nanti kalau yang mau coba silakan diisi di link form yang sudah saya share di chat room. Nanti boleh diisi, nanti kita akan kontak paling hari Senin ya. Atau besok kalau misalnya pas saya lagi lihat form, terus bisa dikontak masing-masing oleh sales team, ada nomor WA, nanti bisa dibagikan loginnya. Ada yang mau ditanyakan sampai untuk yang materi Miss Ayu mungkin juga tadi, atau untuk yang materi Reading Oceans? Ya, untuk pengembangan tadi ya ini Pak Angga sudah sampaikan untuk pengembangan selanjutnya writing untuk level yang lebih tinggi untuk membuat paragraf dan sebagainya. Bagi sahabat guru yang sudah melakukan trial dan ada masukan, boleh ya kasih input supaya nanti perbaikan development untuk platform ini semakin bisa customize sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan memang ada rencana juga, memang ada request juga untuk konten lokal. Ya, jadi konten lokal bisa nanti diusahakan untuk dimasukkan juga. Ya, ini ada guru-guru yang bukan guru bahasa Inggris nggak, tapi ikut literasi. Tapi maksudnya guru literasi juga untuk bahasa Indonesia atau yang lain. Nah, itu juga nanti bisa barengan ya program platformnya. Mudah-mudahan bisa dicepetin, bisa dipercepat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin belum ada. Kalau misalnya belum ada, saya akan coba untuk menyimpulkan ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Ayu tentang materi-materi yang sudah ada, mudah-mudahan semuanya
bisa dipraktekkan kembali atau mungkin diterapkan kembali ya untuk sekolah masing-masing, juga dilengkapi oleh platform yang sudah kita sediakan. Kita juga punya platform Classbox kan, classboxenglish.com untuk materi buku-buku pelajaran. Ini kayaknya sahabat guru sini mungkin udah pada tahu ya. Atau ada yang belum tahu? Ada yang ada yang belum tahu Classbox? Soalnya di ini form untuk sertifikat itu ada yang masih bertanya minta tutorial classboxenglish.com. Berarti ada yang belum pakai ya. Oke. Ada yang belum pernah pakai Classbox English? Spill biaya aksesnya. Oh, udah deh. Sementara ini free trial ya, free trial. Nanti harganya bisa dikasih tahu ya, Karena ini tergantung dari jumlah siswa juga. Semakin banyak siswa pasti ada ini. Beda sama pemakaian pribadi juga bisa ya. Pemakaian pribadi bisa beda harganya dengan pemakaian di sekolah ya. Pastinya. Baik. Nanti untuk slide yang dari Miss Ayu boleh minta ya Miss Ayu ya. Untuk di-share di kami nanti share, dan juga materi-materi yang tadi sudah disampaikan semuanya nih nanti rekamannya kita akan posting di YouTube supaya nanti teman-teman juga sahabat guru bisa review lagi materi yang ada, juga sahabat guru yang tidak sempat hadir mendaftar tapi belum sempat hadir nanti juga bisa nonton rekaman materi webinar pada hari ini. Nanti segera saya akan post linknya kalau sudah selesai rekamannya, di-upload ke YouTube. Baik, kalau belum ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan tutup materi webinar hari ini. Terima kasih untuk semua para peserta, sahabat guru yang sudah meluangkan waktu hari ini bersama-sama. Nanti dicoba semua platform Reading Ocean-nya, jangan lupa, dan dipraktekkan tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Ayu, terus di-sharingkan juga ke kita bagaimana respons dari guru-guru di sekolah dan juga inputan dari siswa supaya bisa diperbaiki juga untuk platformnya semakin bagus di kemudian harinya. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat akhir pekan untuk sahabat guru. Ini masih ada waktu bisa nonton bola lagi nih. Ya, oke, thank you. Ya, selamat malam, Miss Jumpa Femi. Selamat lagi. malam Thank you, Miss semuanya. Ayu. Miss Kita Ayu. jumpa lagi minggu depan ya Iya, semuanya. Miss Femi. Malam, terima kasih. Terima Selamat kasih. malam semuanya, Selamat Miss Ayu, istirahat. Yes. Miss Feni. Silakan diisi link sertifikatnya ya bagi yang belum isi, Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Miss Yana sudah hadir. Itu Bangga, ditunggu ininya. Tunggu Quotation. harganya. Siap, Miss Yana. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke.